Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagaimana kakak janjikan pada pertemuan minggu lalu, untuk materi saat ini, maka kakak akan membuat video pembelajaran saja yang nanti akan diupload di YouTube. Minggu ini kita akan membahas materi mengenai mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan maklum. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai tata krama, santun, dan malu, kita balik dulu ke materi sebelumnya, materi minggu lalu, supaya mengingatkan kembali terkait materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai akikah dan hewan kurban. Nah, kakak harap kalian masih tetap ingat ya apa yang sudah kita pelajari, baik itu sudah kita meskipun udah kelar, tapi kita harus tetap mengingatnya dan serta harus mengulang-ulangnya. Semua yang bermanfaat itu berasal dari ilmu yang diulang-ulangi oleh kita sebagai pelajar. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait akikah, yaitu akikah adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk rasa syukur karena sudah dianugerahi atau sudah diberikan anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang anak, baik anak ini berupa laki-laki maupun perempuan. Nah, syarat-syaratnya kita juga udah tahu tuh, kemarin udah kita bahas panjang lebar terkait ketentuan hewannya ya. Kalau misalkan lelaki itu hewan harus 2 ekor kambing, dan kalau perempuan itu 1 ekor kambing. Nah, dalam pembagiannya juga kita udah bahas ya kan, dalam pembagiannya harus dalam keadaan sudah dimasak sehingga para tetangga ini sudah langsung mengonsumsinya lagi, tidak memasaknya lagi. Nah, begitu juga dalam kurban dalam kurban adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembagiannya yaitu misalkan kita yang berkurban, kita tidak boleh lebih dari meminta daging kurban tersebut dari 1/3, nggak boleh lebih dari 1/3 ya. Dan juga dalam pembagiannya diharuskan dalam keadaan masih mentah. Nah, hukumnya, terkait hukum juga kita udah bahas kemarin. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, dan juga hukum berkurban juga sunnah muakkad bagi yang mampu. Nah, dalam akikah juga waktu-waktu yang dianjurkan kita juga udah sempat bahas, yaitu 7 hari setelah kelahiran dari anak tersebut, atau jika memang nggak mampu ya 14 hari, dan kalau tidak mampu juga sampai semampunya. Nah, dalam kondisi misalkan keadaan si anak ini sudah balik, maka kewajiban orang tua ini sudah terputus. Artinya orang tua ini tidak diwajibkan untuk mengakikahkannya. Balik lagi, hukumnya adalah ke si anak, yaitu jika anak sudah mampu maka silahkan. Akan tetapi kalau misalkan anak ini sudah balik, kemudian di saat itu juga orang tua sudah dalam keadaan mampu, maka nggak apa-apa si orang tua ini mengakikahkan anaknya. Dalam hikmah-hikmahnya ya hikmah dalam melaksanakan ibadah akikah, yaitu membebaskan anak dari ketergadaian, menjaga anak dari gangguan iblis dan lain sebagainya, dan juga memperkuat tali silaturahmi antar tetangga. Nah, dalam hikmah dalam berkurban, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga untuk menghilangkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sebagaimana kakak kemarin udah bahas ya kan, ketika kita melihat proses penyembelihan hewan kurban, akan tetapi kita bukan hanya sekedar melihat aja, akan tetapi di saat itu juga kita berdoa di dalam hati supaya Allah itu menghilangkan sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sebab sejatinya walaupun kita manusia, tapi di dalam diri kita masih ada sifat-sifat hewan atau sifat-sifat kebinatangan, yaitu seperti di dalam
hidup kita masih rakus, masih egois, masih keras kepala. Nah, itu juga merupakan sikap-sikap kebinatangan. Nah, hikmah berikutnya dari berkurban yaitu menumbuhkan sikap dermawan dalam diri kita. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya dalam pembagian hewan kurban dibagikan kepada fakir miskin, ya kan, dan juga kita sebagai yang sohibul kurban, yang berkurban, nggak boleh mengambil lebih dari sepertiga daging tersebut. Maka ini akan menumbuhkan sikap dermawan di dalam diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu mengasah pribadi yang santun dan malu sesuai dengan tata krama. Nah, sebelumnya apa sih tata krama itu? Nah, tata krama itu juga dapat kita artikan sebagai etika. Nah, dalam penggunaan bahasa ini, tata krama emang di zaman sekarang ini sudah jarang digunakan oleh masyarakat umum. Lebih tepatnya atau lebih seringnya tata krama ini digantikan oleh etika. Nah, kita sudah nggak asing lagi kalau masalah penyebutan etika. Misalkan ketika kita melakukan suatu perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan pemikiran manusia, maka kita bakalan dikomentarin kayak seperti nggak punya etika loh. Nah, gitu. Nah, begini juga tata krama juga sama kayak etika. Nah, tata krama ini merupakan suatu norma-norma yang sudah diterapkan dan sudah disepakati oleh masyarakat sekitar. Artinya setiap di Indonesia saja yang mayoritas banyak suku, banyak budaya, banyak daerahnya, itu setiap daerah mempunyai tata krama atau etika yang berbeda-beda satu sama lain. Ya, kalau misalkan di Jakarta itu jelas berbeda dengan etika yang sudah disepakati oleh masyarakat di Jawa. Nah, ini dalam konteks keindonesiaan yang mana masih menjadi suatu negara atau menjadi bagian di dalam negara. Dapat kita dapati semuanya berbeda, mau suku Jawa, mau suku Jakarta, ya, Betawi, ataupun Padang, Aceh dan lain sebagainya, semuanya mempunyai tata krama atau etika yang berbeda satu sama lain. Nah, ini dalam konteks keindonesiaan. Bagaimana kalau dalam dunia internasional ini udah jelas berbeda, udah sangat jelas berbeda. Kayak Indonesia, budaya etika atau tata krama yang ada di Indonesia jelas berbeda dengan di negara Amerika, di Singapura, ya kan. Kalau misalkan Indonesia nih, kita menjadi hal yang lumrah lah kalau misalkan kita ngeludah di jalanan, ya, ngeludah di jalanan itu di Indonesia itu menjadi hal yang biasa aja. Tapi kalau kita misalkan main ke Singapura, ya, atau memilih menetap atau 3 hari atau seminggu, bakalan kita dapetin ketika kita meludah sembarangan kan, kita bakalan ditegur tuh, bahkan katanya bakalan dibawa ke kantor polisi kalau nggak salah. Nah, artinya sekali lagi ini merupakan penegasan bahwasanya setiap negara, setiap daerah pun mempunyai tata krama atau norma yang berbeda yang sudah disepakati oleh masyarakat yang tinggal di situ. Nah, sebagaimana tadi kakak bilang bahwasanya dibuatkan suatu etika atau tata krama ini dibuat bertujuan untuk saling menghargai atau menghormati satu sama lain, ya. Yang tua menghargai yang tua, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Nah, sebagaimana hal ini juga selaras dengan yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya beliau ini pernah bersabda yang sabdanya ini kira-kira beliau mengatakan man lam yarham shogirona wa ya'rif haqqo kabirona falaisa minna. Jadi beliau mengatakan bahwasanya siapa yang tidak menyayangi anak kecil, kemudian juga tidak mengetahui haknya orang tua, maka itu bukanlah golongan dari kami. Nah, artinya hadis ini menegaskan bahwasanya orang tua juga ditekankan untuk menghormati anak kecil atau untuk menyayangi anak kecil. Nah, juga yang anak kecil juga diharuskan untuk menghargai atau menghormati
orang tua. Artinya di sini ada sebuah kerjasama dari anak dan juga dari orang tua. Untuk apa? Untuk untuk kebaikan satu sama lain. Artinya si anak ini menghormati sebagai bentuk kasih sayang, dan juga si orang tua ini juga menyayangi sebagai bentuk kasih sayang. Artinya dua-duanya memiliki sifat yang baik, memiliki sifat yang saling menyayangi. Dan dalam hal ini berarti tidak ada lagi namanya ketidaksopan santunan dan lain sebagainya, dan juga tidak akan lagi kita dapati suatu peristiwa anak merasakan broken home dan lain sebagainya. Kalau kalau kita sama-sama, bukan orang tua saja, kalau kita sama-sama menjalankan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan yang tadi kakak sebutkan, bahwasanya seorang anak juga harus mengetahui haknya orang tua, dan juga orang tua harus menyayangi anaknya. Nah, tata kerama ini ada pembagiannya. Yang pertama adalah tata kerama berkomunikasi dalam lisan. Dalam lisan ini bisa juga secara langsung ya, kita ngobrol secara langsung, atau bisa juga melalui telepon ya, telepon via WhatsApp atau pakai HP dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita dianjurkan mempunyai etika yang baik ketika kita berbicara. Ya, entah itu kepada siapapun, mau kepada teman ataupun kepada guru, apalagi yang jelas lebih tua ya, maka kita dianjurkan untuk berkata-kata yang baik. Hal ini berarti kita dianjurkan untuk memilih bahasa yang baik, tidak memilih bahasa-bahasa yang kotor atau yang kurang mengenakan. Sekarang kan kita lebih di zaman sekarang ini lebih masa bodoh lah dengan perasaan orang. Kita lebih ngomong seenaknya tanpa memperdulikan perasaan orang yang kita ajak ngobrol. Kita lebih milih ceplok batok ya kan, lebih ngobrol seadanya tanpa memikirkan perasaan orang yang kita ajak ngobrol. Ya meskipun kita tahu dalam keadaannya si orang ini dalam keadaannya dia tetap tertawa, akan tetapi ya dalam hati yang paling dalam mungkin dia ya merasa tersinggung atau lain sebagainya. Makanya kita di sini dianjurkan untuk memilih berbicara yang baik dan juga memilih kata-kata yang baik. Dalam poin berikutnya adalah kita tidak kebanyakan memotong pembicaraan orang lain. Ya kalau misalkan perlu dan memang mendesak untuk dipotong pembicaraan tersebut ya silahkan. Akan tetapi jangan banyak-banyak, karena dikhawatirkan orang yang kita ajak ngobrol ini merasa tidak enak atau merasa terganggu dengan sikap kita. Nah, kebanyakan lebih banyak memotong pembicaraan itu juga kurang disukai. Soalnya masyarakat umum ini kurang menyukai ketika ada orang ngomong kok dibantah, ada orang ngomong kok diselang atau lain sebagainya. Nah, ini sebuah etika yang kurang disukai oleh masyarakat umum. Sekarang poin yang kedua adalah tata krama berkomunikasi di media sosial. Ya, ini sebenarnya tata krama berkomunikasi di media sosial ini sama aja kayak tata krama berkomunikasi secara langsung atau secara lisan. Akan tetapi dalam hal ini kita berkomunikasi sesama manusia ini melalui sebuah alat, melalui sebuah media, yaitu melalui Facebook, melalui Instagram, Twitter dan lain sebagainya, yang mana itu dapat kita lakukan melalui gadget. Nah, dalam hal ini juga dapat kita temui ya akhir-akhir ini sebuah kasus di mana pelecehan seksual itu justru terjadi lebih banyak di media sosial ketimbang di kehidupan nyata. Akan tapi ya banyak juga pelecehan seksual di dalam kehidupan nyata, dan juga sebuah penghinaan itu juga justru lebih banyak di media sosial ketimbang di kehidupan nyata. Ya dapat kita lewat berita-berita ya kan, akun-akun gosip ya kan, sebuah misalkan artis A dihina dengan penduduk ini. Nah, yang mana itu mereka melakukan hal tersebut lewat media sosial. Dengan kita mempunyai etika di dalam bermedia sosial, maka akan kita ciptakan sebuah dunia maya yang rukun gitu ya, yang damai, yang nggak ada lagi kita temui penghinaan atau pelecehan di dalam media sosial. Ya memang rada sulit untuk meniadakan itu,
Ya salah satunya cara untuk menghindari itu ya kayak kakak nggak punya media sosial ya. Kalau misalkan punya ya cuman sekedar upload video aja ya kan. Kakak juga Instagram masih ada, cuman digunakan sebagai untuk kenang-kenangan, nyimpen foto lama ya kan. Kalau di HP udah penuh ya upload aja di Instagram atau di Facebook, ya sekedar gunain itu aja, nggak berkomunikasi sama temen lewat gadget, lewat DM atau apa. Kalau misalkan perlu ya udah WA aja, terus ketemuan yuk kesini gitu. Ngapain kayak ngobrol, gue pengen cerita nih, gue pengen ngobrol banyak. Ya justru kan lebih enakan gitu kan, jadi lebih ketemu langsung, ini lebih leluasa gitu daripada kita ngetik capek-capek. Ya mendingan ngobrol aja, ketemu langsung, kita ngopi-ngopi ya kan, di mana, di warkop ya, ketemuan yuk di sini yuk kita ngobrol. Nah itu kan lebih leluasa, lebih plong gitu kalau kita punya unek-unek. Jadi lebih fresh lah, setelah itu kita bakal lebih fresh ketimbang di media sosial. Pembagian berikutnya yaitu tata krama dalam bersikap ya. Dalam hal ini dalam perilaku lah dapat kita katakan. Perilaku kita ketika dalam bersikap dengan sesama manusia, misalkan di dalam sebuah gang ya kan, di gang kan suka ada ibu-ibu nongkrong tuh, suka ngurumpi atau lain sebagainya. Nah kita mengucapkan permisi, misi bu, nah itu termasuk juga tata krama dalam bersikap. Dan juga kayak tidak mendahulukan orang tua berjalan ya kan. Misalkan ada kakek-kakek jalan kan, udah usia lanjut kan, jalannya lama. Nah kita jangan mendahulinya. Kalau misalkan buru-buru ya udah cukup bilang permisi. Nah bahkan menurut riwayat ada sahabat yang ketinggalan sholat jamaah karena dia nggak mau tuh mendahulikan orang tua. Jadi ya sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, dan juga sebagai bentuk mempunyai akhlakul karimah ya, etika yang baik kepada orang yang lebih tua atau yang dituakan. Juga kayak misalkan kita tersenyum ya kan, ketemu orang di jalan, senyum duluan atau memberi sapa, gimana kabarnya, kayak assalamualaikum dan lain sebagainya, wajah kita ceria. Nah itu juga termasuk tata krama dalam bersikap. Nah, justru orang-orang yang kayak gini bakalan banyak disukai sama orang ya kan, daripada kita jalan mukanya murung ya kan, mukanya jutek, mukanya judes dan lain sebagainya. Justru kan itu lebih nggak disukai sama orang lain ya. Mayoritas menyukai yang ceria, yang wajahnya senyum ya kan, nggak murung dan lain sebagainya. Terakhir adalah tata krama dalam berpakaian. Ini merupakan hal yang sangat penting banget ya, tata krama dalam berpakaian ya. Akhir-akhir ini perempuan kita dapetin ya yang muslim buka-bukaan aurat. Nah itu juga suatu yang gak termasuk tata krama yang baik dalam Islam. Islam dianjurkan menutup aurat ya, kalau lelaki dari pusar sampai lutut. Nah kalau perempuan itu semua ditutupi selain kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah ini hal yang merupakan sudah ditinggalin atau sudah merasa dibodoh amatin oleh anak-anak muslim, terutama anak-anak generasi muslim sekarang. Mereka sudah tidak memperdulikan lagi dengan hal tersebut, tidak peduli lagi dengan menutup aurat. Hingga kita dapati pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Artinya di sini kakak menekankan bukan hanya memerintahkan perempuan untuk menutup aurat, akan tetapi di sini juga kakak menekankan kepada kalian yang laki-laki untuk menjaga pandangan. Nah, jadi harus ada kontribusi yang baik nih. Yang perempuan menutup aurat, yang laki menjaga pandangan. Ya. Jadi jangan kita nyuruh perempuan, ayo ya kan, salah sendiri lu digodain ya kan, salah sendiri cewek-cewek itu digodain karena berpakaiannya buruk ya, karena dia buka-bukaan aurat ya. Salahin juga lelakinya kenapa nggak mau jaga pandangan ya. Artinya yang tadi kakak bilang, lelaki dan perempuan harus sama-sama berkontribusi yang baik. Yang lelaki menjaga pandangan, yang perempuan menutup aurat. Jadi sekali lagi untuk menghindari zina ya. Zina itu nggak harus
ya, memasukkan kemaluan, akan tetapi zina mata juga tidak menjaga mata juga termasuk zina mata, ya, pegangan tangan juga termasuk zina tangan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita akan membahas terkait santun. Nah, apa sih itu santun? Santun itu adalah sebuah etika, sebuah tata krama yang mempunyai sikap lemah lembut kepada sesama manusia. Nah, dalam hal ini nggak sesama manusia aja, tetapi kita dapati ya, Nabi Muhammad SAW juga beliau bersikap lembut kepada hewan, ya kan, kepada binatang, dan juga bersikap lemah lembut juga kepada anak-anak kecil dan juga kepada orang tua. Nah, beliau ini emang benar-benar makhluk yang benar-benar hamba pilihan, yaitu beliau selalu menyayangi sesama manusia. Muhammad adalah sebaik-baiknya yang santun. Jadi ketika semua orang santun di dunia ini dikumpulkan, tetaplah di dalam pribadi Nabi Muhammad itu beliau kesantunannya yang sangat luar biasa. Nah, dapat kita dapati dalam sejarah, ya, dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW ada, pasti ini masyhur, ini kalian semua udah pada dengar ya, ada seorang buta, ya kan, tiap hari, ya kan, ya, orang buta ini disuapin sama Nabi Muhammad SAW, selalu mengatakan Muhammad begini, Muhammad begini, Muhammad sesat, Muhammad tukang sihir dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah ini tetap memberinya makan, ya, tidak membalas dengan cacian, tidak dengan membalas hinaan, tetapi tetap beliau menyuapinya, beliau memberi makan. Jadi tetap dibalas dengan kesantunan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini emang makhluk luar biasa ini Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam suatu ketika Nabi ini dalam keadaan sakit, kemudian ditanya, mana yang sering menyuapiku? Ditanya, oh, beliau itu Muhammad, beliau lagi sakit. Wah, kaget nih si nenek. Ini kenapa kakak bilang seandainya semua orang santun di dunia ini dikumpulkan, tetaplah Nabi Muhammad yang menang, ya, karena emang ini beliau ini luar biasa. Nah, kita kalau begitu ya otomatis udah kita berbuat baik sama dia tapi dicaci maki, ya kita marah, ya, mayoritas manusiawi. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam enggak, beliau tetap melakukannya dengan akhlakul karimah. Dalam bersikap juga, dalam bersosial, beliau sallallahu alaihi wasallam juga termasuk orang yang paling santun. Di semasa hidupnya beliau nggak pernah sedikit pun ketika ketemu orang melengos, itu nggak pernah, ya. Justru yang ada itu beliau lebih menyapa duluan dan mengucapkan salam ketika menemui seseorang. Ya, sudah sangat jelas, ya kan, beliau ini kebaikan akhlaknya dapat kita lihat dari situ. Artinya nggak pernah melengos kalau ketemu orang, menyapa, senyum, ya. Nah, ini juga dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, kayak sebagaimana tadi kakak bilang, tata krama dalam bersikap, yaitu mengucapkan permisi, ya kan, ketika kita lewat, atau menyapa, memberikan salam kepada para tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini dapat kita tiru sedikit demi sedikit akhlaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga santun kepada orang tua, santun kepada adik juga. Nah, ini harus merupakan sifat yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil Ashadji al-Ashri, inna fika khoslataini yuhibbuhumullahu al-hilma wal haya'u. Beliau ini bersabda bahwasanya di dalam dirimu, yaitu dalam diri manusia ini ada dua perkara, ya, ada dua perkara yang disukai sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap santun dan sikap malu. Nah, artinya jika kita pengen dekat sama Allah, pengen disukai, pengen dicintai sama Allah, nah, milikilah sikap santun dan sikap malu ini. Dan nanti sikap malu akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadinya kalau orang udah deket sama Allah itu udah enak, hidupnya nggak pernah la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Orang-orang yang udah deket sama Allah ini hidupnya nggak bakalan susah, bakalan sedih, nggak bakalan gelisah. Yang ada hidupnya ketawa aja, bahagia, ya, karena semuanya udah diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yakini itu, ya, mau orang yang bertakwa ataupun yang nggak bertakwa,
maupun orang Islam ataupun orang non muslim, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam diri mereka orang-orang yang dekat kepada Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya, nggak ada sedih, nggak ada gelisah, nggak ada galau, nggak ada sumpek, ya, yang ada hidupnya adalah lahumul busra fil hayati dunya, ya, dalam kehidupannya mereka riang, ya, mereka berbahagia, ya, lebih banyak ketawa, ya, senang di dalam kehidupan dunia dan juga di dalam akhirat. Makanya lebih enak jadi kekasih Allah daripada jadi kekasihnya manusia. Makanya kakak harap setelah ini kalian terobsesi untuk menjadi kekasih Allah, ya, nggak lagi tuh terobsesi untuk menjadi kekasih manusia, karena urusan nama manusia ini paling ribet sama urusan manusia, ya. Jadi kalau udah urusannya sama Allah, ya udah gampang aja, semuanya bakalan lurus kayak jalan tol, ya, bakalan lempeng, bakalan mudah, dan bakalan lancar. Terakhir ini adalah malu. Nah, malu menurut kalian kira-kira apa? Nah, malu yang sebenarnya itu bukan malu untuk maju, malu untuk berbicara, itu bukan. Itu di dalam Islam itu tidak dibenarkan malu yang seperti itu. Akan tetapi malu di sini malu untuk melakukan maksiat, ya kan? Malu nih sama Allah kalau kita melakukan perbuatan jelek, melakukan perbuatan yang kotor dan lain sebagainya. Nah, ini dalam pengertian malu. Nah, kan sekarang kita jerawatannya malu, ya kan? Nah, kita nggak bedakan aja itu malu. Nah, sebenarnya itu nggak masalah, cuman malu yang sebenarnya adalah yang tadi kakak bilang, malu kalau bermaksiat, ya, malu kalau nggak sholat 5 waktu. Nah, malu kalau misalkan puasanya, ya, kalian udah balik kan, malu kalau puasa Ramadan masih bolong-bolong, ya kan, masih buka setengah hari, diam-diam dan lain sebagainya. Nah, ini malu yang sebenarnya malu itu, bukan malu yang aneh-aneh gitu. Nah, kenapa kategori yang seperti itu dikatakan malu? Karena di dalam Islam, ya, kalau kita berbuat maksiat itu sama saja kita melempari kotoran, ya, melempari kotoran ke wajahnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini sebagian ulama berkata begitu, ya, karena apa? Karena setiap kita melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan dilaporkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, umatmu begini, wahai Muhammad, umatmu melakukan ini, kebaikan itu, ngasih makan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu juga Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillah, ya, atas kebaikan yang dilakukan oleh umat. Kemudian ada juga malaikat yang mengatakan, wahai Muhammad, nih umatmu melakukan dosa, dia begini, dia begitu, dosa durhaka sama orang tua dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad beristighfar untuk umatnya tersebut. Nah, artinya dalam hal ini kalau kita bermaksiat sama saja kita melempari kotoran kepada wajah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, makanya itu malulah Nabi Muhammad ini dari dulu, ya, sebelum kita lahir Nabi Muhammad ini sudah mendoakan kita, ya kan, sudah memikirkan kita dalam mati juga, dalam kematian beliau SAW. Beliau menyebut kita 3 kali, ya kan, umatku, ya, masa iya sih yang hal yang selama ini kita dipikirkan di dalam pikiran beliau, akan tetapi kita membalasnya dengan perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan juga tidak diridhoi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, apa balasan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, makanya dari itu dalam pengertian ini bukan malu untuk, sekali lagi, bukan malu ketika muka kita nggak glowing, ya kan, bukan malu untuk gue kurang nggak pakai bibir merah nih, gue malu nggak mau keluar. Nah, itu bukan. Akan tetapi sekali lagi, malu dalam pengertian di sini adalah malu ketika kita melakukan hal-hal yang haram, dan juga malu ketika kita meninggalkan yang ketaatan. Oke, adik-adik, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Jadi sekali lagi, dalam materi kali ini kita sangat-sangat dianjurkan sebagai manusia, ya, karena manusia yang baik adalah yang mempunyai tata krama atau etika yang baik. Nah, dalam hal ini kalian juga dianjurkan untuk mengamalkan tuh 2 sifat yang tadi, ya, yaitu sikap santun dan juga sikap malu, ya.
Ya, yang mana poin kedua ini dapat membersihkan hati kita. Ya, sekali lagi tujuan utama kita karena kelak nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting adalah kebersihan hati, bukan kebersihan wajah dan lain sebagainya. Sebab di dalam Al-Qur'an dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana tidak bermanfaat tuh apa yang namanya harta, apa yang namanya anak, kecuali yang bermanfaat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Oke adik-adik, itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau nanya, silahkan nanya lewat grup WhatsApp ya. Kita diskusi di sana, kita saling tanya jawab, atau ada yang mau sharing silahkan ya. Kita move ke grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.